Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Amanda dari kelas 7A Basis Data Dokumen. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya lihat di YouTube yang telah diberikan. Berikut slide berikutnya. Pertama yaitu basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang dikelola secara terstruktur. Data yang disimpan dalam format digital untuk kemudahan akses dan pengelolaan. Jenis data itu beragam, mulai dari sederhana hingga kompleks. Sederhana itu seperti file spreadsheet hingga yang database yang digunakan oleh perusahaan besar. Contoh dari basis data itu seperti database relasional dan NoSQL. Untuk selanjutnya, sistem basis data. Sistem basis data atau Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengelola data dalam jumlah besar. Fungsi utama dari DBMS ini menyimpan data, pengamanan, serta pengelolaan transaksi. DBMS juga memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan memodifikasi data secara kebersamaan dengan menjaga integritas dari data tersebut. Selanjutnya adalah basis data relasional. Model dari basis data relasional menggunakan tabel yang biasa disebut oleh relasi untuk menyimpan informasi. Sebuah tabel memiliki kolom atau atribut yang mendefinisikan data dan baris atau record yang menyimpan nilai data. Model ini dikembangkan untuk menyederhanakan akses manipulasi data dalam hubungan antar tabel. Ciri utama basis data relasional itu ada 3. Yang pertama, data disimpan dalam tabel-tabel. Lalu tabel dihubungkan melalui kunci primer atau yang biasa kita sebut primary key dan kunci asing atau foreign key. Lalu yang terakhir menggunakan SQL, Structured Query Language, sebagai bahasa query standar. Contoh penggunaannya yaitu misalnya tabel pelajar bisa memiliki relasi tabel yaitu nilai, di mana relasi dihubungkan menjadi kunci pelajar yang unik. Lalu selanjutnya ada model data. Model data mendeskripsikan bagaimana data disusun dan dihubungkan dalam basis data. Model ini menunjukkan cara representasi data serta hubungan antar item data dalam sistem informasi. Berikut adalah jenis model data seperti yang pertama itu model hierarki. Model hierarki adalah struktur data berbentuk pohon dengan hubungan satu ke banyak atau one to many. Lalu model jaringan, struktur data yang memperbolehkan hubungan banyak ke banyak atau many to many. Lalu yang ketiga, model relasional. Model yang paling umum menggunakan tabel sebagai struktur data. Lalu yang terakhir adalah model berbasis objek. Data dipresentasikan sebagai objek, mirip dengan pemrograman berorientasi objek. Model ini menentukan bagaimana basis data menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara efisien. Lalu selanjutnya adalah model data relasional. Model ini bentuk umum dari model data yang menggunakan tabel-tabel untuk menyimpan informasi. Tabel-tabel ini dapat dihubungkan melalui kunci unik seperti kunci primer atau kunci asing. Maksudnya itu primary key atau foreign key. Dalam model relasional, data dibagi ke dalam beberapa tabel mewakili entitas yang berbeda. Keuntungan dari model data ini pertama, mempermudah pengelolaan data yang besar. Lalu data lebih terorganisir dan fleksibel. Lalu yang terakhir mendukung manipulasi data yang kompleks menggunakan query SQL.
Lalu normalisasi data. Normalisasi adalah proses untuk mengurangi redundansi dan duplikasi data dalam basis data. Data dipecah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih berfokus, di mana setiap tabel berisi informasi terkait satu subjek. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tahap yang disebut bentuk normal atau normal forms. Tahap-tahapnya adalah yang pertama, first normal form, yang menghilangkan grup data yang berulang. Lalu yang kedua, second normal form, setiap tabel hanya menyimpan data yang terkait dengan satu entitas. Lalu yang terakhir adalah third normal form, menghapus ketergantungan transitif antar kolom. Tujuan dari normalisasi menghindari inkonsistensi data, menjaga integritas, dan meminimalkan penyimpanan. Jadi di sini normalisasi data bisa membantu kita dalam mengelola tabel yang bisa menghemat waktu, bisa membuat laporan. Kalau misalnya kita sesuai contoh yang di materi itu, jika kita membuat yang ada laporan yang per bulan, itu bisa juga mempermudah. Lalu juga menghindari data-data yang berulang, dan juga menghindari penyimpanan yang besar. Lalu selanjutnya adalah denormalisasi data. Denormalisasi data adalah proses menggabungkan kembali tabel yang dipecah saat normalisasi. Biasanya untuk meningkatkan performa akses data. Meskipun denormalisasi dapat menyebabkan redundansi, ini membantu mengurangi waktu eksekusi query dan meningkatkan efisiensi saat menangani data yang sering diakses. Keuntungannya adalah query lebih cepat karena mengurangi jumlah join antar tabel. Lalu yang kedua, mengurangi kompleksitas query dalam aplikasi yang membutuhkan data yang secara cepat. Lalu kerugiannya yaitu ada dua. Yang pertama, meningkatkan duplikasi data, dapat menyebabkan masalah konsistensi data jika perubahan tidak diperbarui di semua tempat. Lalu selanjutnya adalah aplikasi sistem basis data. Sistem basis data ini digunakan dalam berbagai sektor untuk menangani dan mengelola data yang dengan volume yang besar. Contoh aplikasinya yaitu yang pertama menurut saya yaitu sistem manajemen perusahaan. Karena dia di sini mengelola data pelanggan, inventaris, transaksi, serta informasi keuangan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua itu adalah sistem informasi rumah sakit. Di rumah sakit, kan di sini dia menyimpan dan mengakses rekam medis pasien secara efisien. Lalu yang ketiga adalah e-commerce yang dibahas di materi sebelumnya dari YouTube. Menurut saya e-commerce ini mengelola produk, pemesanan, pelanggan, dan pembayaran dari aplikasi tersebut. Lalu yang keempat adalah sistem perbankan. Menurut saya di sini perbankan itu perlu penyimpanan data nasabah, transaksi, dan rekening dengan keamanan yang tinggi. Basis data menjadi komponen yang penting dalam pengembangan aplikasi-aplikasi modern yang berhubungan dengan pengelolaan dan analisis data. Selesai. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.